Quran surat ke-20 ayat 71, ayat 72 dan ayat 79. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menceritakan tentang Firaun ya. Pemaparan sebelumnya kita membahas tentang bahwa setan menghiasi berhala-berhala. Itu artinya bahwa itu perumpamaan bahwa setan menghiasi apa yang kita inginkan berupa berhala-berhala yang disembah. Itu bisa berupa harta benda, perhiasan, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Pokoknya yang disembah, yang benda tidak hidup gitu kan, berhala. Dan ini ada juga yang memang setan menghiasi berhala-berhala yang disembah oleh manusia itu berupa manusia. Ini di perumpamaan. Jadi di ayat ini kita membahas Firaun. Firaun ini adalah orang yang dia mengingkari ayat-ayat Allah. Dia tidak mengakui keberadaan Allah. Lalu dia merasa bahwa hanya dirinya yang berhak disembah gitu kan. Jadi semuanya itu harus mengikuti apa yang dia perintahkan. Dia tidak memperdulikan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa ya alaihi salam untuk mendatangi Firaun dan memperingatkan. Di sini ada percakapan Nabi Musa dan Nabi Musa itu mengeluarkan mukjizatnya. Lalu pengikutnya ada yang beriman kepada Musa gitu kan. Apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir. Maka sungguh akan kupotong tanganmu dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Mereka para pesihir ini adalah pengikut-pengikut Firaun ya. Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami. Ini pengikutnya itu sudah melihat bukti kebesaran Allah gitu dari Musa gitu. Akan tetapi ini Firaunnya tetap gitu kan ke pengikutnya itu. Dan ini maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Ini Firaun akan menghukum pengikutnya, dan ini pengikutnya ada yang tetap beriman kepada Musa, dan ada yang juga mengikuti Firaun. Dan Allah di ayat yang lain yang beriman kepada Firaun akan diberikan siksaan di akhirat nanti gitu kan. Sementara yang bertobat dan beriman kepada Allah itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukannya, yaitu dijanjikan surga apabila beriman kepada Allah gitu kan, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa Allah di ayat Al-Quran berfirman bahwa apakah sama aku yang menciptakan dengan yang diciptakan gitu kan. Firaun ini dihiasi oleh setan, lalu kaumnya menyembah Firaun, padahal Firaun ini tidak memberi petunjuk. Padahal ya Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah gitu kan. Manusia yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah itu adalah memang sesat dan kafir. Bagaimana Allah di Quran surat Al-Buruj ya, bahwa demi langit yang ada gugusan bintang gitu. Allah bersumpah demi langit yang ada gugusan bintang. Kita tahu kalau bintang itu bersinar, memancarkan cahaya gitu kan. Lalu bintang itu di ayat Al-Quran yang lain itu juga disebutkan bahwa Allah menyuruh kita menjadikan bintang itu dan bintang-bintang yang menjadikan petunjuk jalan di siang dan gelap malam, itulah tanda-tanda kebesaran
Allah bagimu gitu kan. Lalu di ayat yang lain juga bintang itu sebagai petunjuk arah jalan-jalan gitu kan. Lalu kita juga tahu kalau ada ilmu horoskop itu tentang bagan dan diagram letak posisi bintang, posisi matahari di langit ya, yang itu memang menjadi ilmu astrologi perbintangan untuk kelahiran seseorang. Kita tahu bahwa di ayat di sebelumnya bahwa setan menjadikan indah perbuatan buruk manusia, begitupun kepada ini ya Firaun. Dan Firaun telah dikuasai oleh setan, dipimpin oleh setan, dan Firaun mengajak kaumnya, dan kaumnya apabila memang mengikuti Firaun maka sama saja dia juga menyembah setan. Ada ayat di Al-Quran, di Quran surat At-Toha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan turunlah, ini kepada Adam dan setan ya, dan turunlah kalian berdua bersama-sama dari surga, satu dan yang lainnya menjadi musuh. Lalu selalu menyebutkan bahwa setan itu adalah musuh manusia. Lalu apabila datang petunjukku, siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Akan tetapi barang siapa yang berpaling dari peringatan dan petunjukku, maka aku akan memberikannya kehidupan sempit dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, itulah ancaman dari Allah. Makanya kita jangan sampai mengikuti pemimpin-pemimpin yang sudah dikuasai oleh setan. Dan di sini putuskannya, hendak kau putuskan, sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Apapun yang pemimpin yang sudah dikuasai oleh setan itu hendak menimpakan kepada kita, kepada manusia, siapapun tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat atau madarat ya selain atas izin Allah. Sehingga ya kita jangan pernah takut, karena apabila memang kita takut, kita sama saja dengan yaitu janganlah kamu takut, takutlah kamu padaku. Banyak ayat Al-Quran bahwa kita harus hanya takut kepada Allah. Karena apabila memang kita takut kepada selain Allah, itu adalah termasuk dosa syirik. Itu dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa siapapun hanya dapat menimpakan siksaan itu di dunia gitu kan. Sementara azab Allah itu di akhirat itu jauh lebih keras, lebih pedih dari ini, lebih kekal siksaannya. Kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Jadi ini bagaimana kita manusia, apakah menjadikan setan sebagai pemimpin? Ini pemimpinnya itu sudah dikuasai setan, atau bisa juga kita yang dikuasai oleh setan sehingga kita mengajak kepada kaum, menyesatkan kepada yang lain gitu kan. Allah berfirman bahwa Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya, akan tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain, mengadakan tandingan-tandingan yang Allah dengan yang lain, menyembah selain Allah, takut kepada selain Allah, dan berbuat di jalan yang tidak Allah ridhoi, yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah.